Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kini hari kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi operasi hitung pecahan. Dalam operasi hitung pecahan, kita akan belajar materi tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian dan pembagian pecahan, dan desimal. Nah, pecahan, contoh bilangan pecahan itu adalah 2/3, 1/4, 3/5, 2/5, dan lain-lain. Nah, dalam pecahan itu ada yang penyebut dan ada yang pembilang. Saya kasih contoh, misalnya 2/3. Nah, 2/3, 2 itu adalah pembilang, 3 itu adalah penyebut. 1/4, 1 itu adalah pembilang, 4 itu adalah penyebut. Nah, dalam menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka yang pertama kita cari adalah KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di kelas 4 kita sudah belajar tentang cara mencari KPK dan FPB. Nah, kalau dalam penjumlahan pecahan atau operasi hitung pecahan, itu kita akan mencari KPK-nya. Nah, dalam mencari KPK ada beberapa cara supaya kita bisa mendapatkan untuk penyebut yang berbeda. Misalnya 2/3 tambah 1/4, itu kan penyebutnya berbeda. Ada penyebut 3 dan ada penyebut 4. Nah, bagaimana caranya supaya penyebutnya itu sama? Nah, kita cari KPK. Misalnya KPK dari 3 dan 4. Nah, cara yang pertama, nah, KPK 3 berarti kelipatan 3. Artinya setiap bilangan itu ditambah-tambahkan 3. Misalnya kelipatan 3 berarti mulai dari angka 3. 3 tambah 3 berarti 6. Tambah 3, 9. Tambah 3, 12. Tambah 3, 15. Tambah 3, 18. Karena dia kelipatan 3 jadi ditambah 3. Kalau dia kelipatan 4, mulai dari angka 4, kemudian angka 4 itu ditambah-tambah 4, hasilnya terus ditambah-tambah 4. Misalnya 4 tambah 4, 8. Tambah 4, 12. Tambah 4, 16. Tambah 4, 20. Tambah 4, 24. Tambah 4, 28. Dan seterusnya. Jadi kita akan lihat angka yang sama. Nah, angka yang sama dari kelipatan 3 dan 4 itu ternyata adalah 12 dan angka 24. Nah, kita lihat angka yang terkecil. Nah, ternyata angka yang terkecil itu adalah 12. Maka penyebut dari 2/3 dan 1/4 itu adalah 12. Karena KPK-nya antara 3 dan 4 adalah 12. Nah, untuk mencari KPK lagi ada caranya. Jika di dalam suatu pecahan, mau itu penjumlahan, pengurangan, jika pada penyebut ada angka genap dan ganjil, misalnya angka genap 4, angka ganjil kan 3, itu supaya penyebutnya sama, dikalikan saja. 3 kali 4 itu adalah 12, berarti penyebutnya sama. Atau sama juga misalnya 1/3 tambah 1/5. 1/3 dan 1/5. Nah, bagaimana cara mencari penyebutnya? Nah, ini kan penyebutnya berbeda, 3 dengan 5. Berarti kita cari KPK-nya. KPK 35. Berarti kelipatan 3. 3 tambah 3, 6. Tambah 3, 9. Tambah 3, 9 tambah 3, 12. Tambah 3, 15. Tambah 3, 18. Dan seterusnya, tambah 3 lagi. Nah, kelipatan 5 mulai dari 5. Tambah 5, 10. Tambah 5, 15. Tambah 5, 20. Tambah 5, 25. Dan seterusnya. Nah, sekarang lihat mana angka yang sama. Jadi angka yang sama itu adalah 15. Maka penyebut atau dari 1/3 tambah 1/5 adalah 15. Atau KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Ada juga cara untuk mencari KPK. Misalnya 3, 5. Cari KPK-nya. Gunakan papan catur. Ini adalah pelajaran kelas 4. Jadi ada bilangan prima. Bilangan prima itu dia mulai dari angka, ya, hanya ada 1, 2, 3. Itu adalah 1, 2, 3,
kemudian ada 5, 7, 11. 1, 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ada 13, 17. Nah, sekarang kita cari. Nah, 3. Kira-kira 3 bagi berapa ini supaya habis? Tapi dengan menggunakan angka bilangan prima. Mungkin ini akan lebih sulit. Jika lebih sulit, maka kalian bisa menggunakan yang pakai kelipatan. Nah, kalau misalnya ini 3, berarti yang kalau 2, 3 bahagi 2 tidak bisa, 5 bahagi 2 juga tidak bisa, karena ini kita berpatok pada bilangan prima. Kalau mencari KPK dengan papan catur atau akar pohon. Nah, berarti 3. Oh, 3 bisa, karena 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 tidak bisa, tetap tulis 5. Nah, kemudian ini adalah misalnya bahagi 1. Oke, 1 bagi 1, 1. 5 bahagi 1 tidak boleh, berarti tetap 5. Itu sama saja. Jadi langsung lebih baik 1 kali langsung tulis 5. 1 bahagi 5 tidak bisa, berarti tetap tulis 1. 5 bahagi 5, 1. Jadi habis. Nah, sekarang kali 3 kali 5 itu adalah 15, kali 1 itu tetap 15, sama kan? Jadi KPK-nya tetap 15. Jadi penyebut antara 1/3 tambah 1/5 itu adalah 15. Sama juga dengan contoh yang KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Tapi untuk mempermudah mencari penyebut yang berbeda supaya penyebutnya sama, gunakan saja dengan kelipatan. Artinya ditambah-tambah setiap kelipatan yang disebut. Misalnya kalau dia kelipatan 7, berarti tambah-tambah 7. Nah, tapi mulai angkanya dari 7. 7 tambah 7, 14 tambah 7, 14 tambah 7. Jadi misalnya 14 tambah 7, 21. 21 tambah 7, 28. Jika dia kelipatan 7. Itu adalah beberapa contoh untuk mencari kelipatan, sehingga kita bisa menemukan penyebut untuk mencari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda agar penyebutnya dia bisa sama. Nah, sekarang perhatikan contoh 2/3 tambah 1/4. Nah, 2/3 tambah 1/4. Nah, tadi penyebutnya kan 12. Nah, jadi 12 dibahagi 3. 12 dibahagi 3. 12 dibahagi 3. 12 bahagi 3. Jadi 12 bahagi 3. Artinya 3 kali berapa sama dengan 12. 3 kali berapa sama dengan 12. Oh, 3 kali 4. Oh, berarti 4. 12 bahagi 3 itu adalah 4. 12 bahagi 3 itu adalah 4. Kemudian kali 2. 4 kali 2 itu adalah 8. Ini. Jadi jangan cari, dari mana ini 2? 2 ini adalah dari sini. Dari soalnya yang di atas yang pembilang ini. Dari mana 4? 4 itu adalah 12 dibahagi 3. Sama juga dengan ini. Ini kan tetap 12 karena dia penyebutnya 12. Nah, dari mana ini 1? Ya, dari soal yang ini, yang pembilang soal 1/4. Dari mana 3? 3 itu adalah dari 12 bahagi 4. 12 bahagi 4 itu adalah 3. Nah, sama dengan tetap penyebut 12. 2 kali 4, 8/12 tambah 1 kali 3, 3/12. Jadi penyebutnya ini sudah 12 terus. Nah, jumlahkan 8 tambah 3, 11/12. Jangan ditambahkan yang penyebutnya di bawah 12 enggak, tetap dia penyebut 12. Jadi yang ditambahkan hanya yang pembilang di atas karena penyebutnya di bawah sudah sama. Atau contoh lagi yang lain, misalnya mencari KPK dari 12 dan 16. Nah, kelipatan dari 12 tambah 12, 24 tambah 12, 48 tambah 12, 60 tambah 12, 72 tambah 12, 84 tambah 12, 96. Kelipatan 16 tambah 12, 32 tambah 12, 48. 48 tambah 12, 48 tambah 12, 64. 64 tambah 12, 80. 80 tambah 12, 90.
tambah 16, 96, maaf ya, tambah 16, maksudnya untuk kelipatan 16. Jadi KPK dari 12 dan 16 adalah 48. Jadi itu cara mencari KPK, gunakan saja kelipatan supaya kalian lebih mudah. Tidak usah lagi menggunakan papan catur, jadi tinggal kalian gunakan saja kelipatan untuk mencari KPK. Nah, untuk apa sih KPK itu? Seperti saya katakan pertama, karena akan menyamakan penyebut. Jadi penyebutnya harus sama, tidak bisa penyebut yang berbeda. Lain halnya kalau misalnya contoh soal, misalnya 2/6 tambah 3/6. Itu berarti penyebutnya tetap 6 karena dia sudah sama. Tapi kalau misalnya dia 2/6 tambah 3/7, itu harus cari lagi KPK dari 6 dan 7. Berarti kelipatan 6 dulu, kemudian kelipatan 7, dan lihat angka yang sama tapi yang jumlahnya terkecil. Oke, baiklah anak-anak. Saya kasih contoh misalnya soal. Ada contoh soal di bawah. Lihat. 2/5 tambah 1/4. 2/5 tambah 1/4. Nah, 2/5 tambah 1/4. Jadi kelipatan 5 kan 2/5 tambah 1/4. Jadi dia kelipatan 5. 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25, dan seterusnya. Kelipatan 4 tambah 4 8, tambah 4 12, tambah 4 16, tambah 4 20, tambah 4 24, tambah 4 28, dan seterusnya. Nah, lihat angka yang sama, angka berapa? Angka 20. Jadi penyebutnya adalah 20. Oke, sekarang perhatikan di situ. 20. Kan? 20. Nah, 20. Berarti artinya sama dengan contoh yang pertama tadi. Nah, jadi dia perhatikan ya. Saya langsung kerjakan ya. Perhatikan 2/5 tambah 1/4 sama dengan, kan penyebutnya dia 20. Oke, ini mungkin agak kacau ya karena sudah bercampur. Maaf ya anak-anak. Oke, dia 2/5 tambah 1/4. Jadi ini adalah 20 karena tadi penyebutnya 20. Oke, 20. Baiklah, 20. Nah, yang angka 2 ini tetap tulis di sini 2 kali. Ini tetap tulis 1 kali. Jadi yang diisi tinggal di sini 2. Ini diisi dengan apa? Nah, caranya 20 bahagi 5. 5 kali berapa sama dengan 20? Oh, 5 kali 4. Berarti 20 bahagi 5 itu adalah 4. 4-nya tulis di sini. Kemudian 20, ini kan 20 bahagi 5, jadi ini 20 bahagi 5. Kemudian 20 bahagi 4. 20 bahagi 4. 20 bahagi 4. 4 kali berapa sama dengan 20? Itu adalah 5. Oke, sama dengan, tetap dia penyebutnya lagi di bawah 20. Dari mana ini 2? Dari sini. Dari mana ini 4? 20 bahagi 5, 4. Dari mana ini 1? Dari sini. Dari mana ini 5? 20 bahagi 4. Nah, penyebutnya tetap 20. Nah, 2 kali 4 8 tambah 1 kali 5 5. Oke, penyebutnya 20. 8 tambah 5 13. Berarti jawabannya 13/20. Bisa anak-anak? Baiklah anak-anak, semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti. Saja akan memberikan
2 contoh soal untuk kalian kerjakan hari ini. Insya Allah kalian bisa mengerti dan bermanfaat materi yang saya jelaskan tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.